lewat Zoom ini sudah banyak yang masuk, nggih. Di sana ada Mbak Salsa, ada Mbak Ayun, ada Mbak Rufaida. Teman-teman tentunya sudah sholat duha semuanya pagi hari ini. Alhamdulillah. Mbak Salsa sudah sholat, Mbak Salsa? Sudah, Us. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya kita murojaah. Jadwal kita pada pagi hari ini adalah membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Tetapi sebelum membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 10, alangkah baiknya pembelajaran kita mulai dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. Kita mulai abata. Untuk pagi hari ini Ustadzah mau melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu subtema menulis terbatas. Nah, dalam layar Ustadzah sudah membuka, yaitu Quran Surat Luqman ayat 27. Mungkin dari teman-teman salah satu bisa membacakan surat tersebut, dipersilahkan. Ya, silahkan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Dari Quran Surat Al-Luqman ayat 27 tadi kita bisa dunia ini. Nah, ayat Allah pun kita bisa menuliskan sehingga untuk hari ini kita bisa belajar mengenai menulis terbatas. Sudah memberikan teks yang pertama. Silakan dipahami terlebih dahulu dari teks 1 tersebut. Ayo, teman-teman semuanya harus aktif ya. Kalau seperti ini namanya teks apa ini? Ada yang tahu? Silakan. Oh, ada yang mengatakan itu adalah teks deskripsi. Ada tadi yang mengatakan itu adalah teks narasi. Mbak Akilah tadi mengatakan katanya ada teks narasi ya. Menurut Mbak Akilah, teks narasi itu apa? Narasi adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalaminya sendiri. Ya, berarti ciri-cirinya kalau teks narasi? Ada tokohnya. Oh, ada tokohnya ya. Ada tokoh, ada alur, itu adalah yang disebut dengan teks narasi. Tadi Mbak Salsa juga berpendapat, tadi ada dikatakan kalau itu adalah tes deskripsi, seperti itu nggih, teks deskripsi. Mbak Salsa, tes deskripsi menurut Mbak Salsa apa? Menjelaskan sesuatu secara detail. Menjelaskan segala sesuatu secara detail, melukiskan, menggambarkan gitu ya Mbak yang dimaksud ya. Oke, bagus, semuanya hebat-hebat ya. Tadi juga ada yang bilang teks persuasi ya. Ada yang tahu apa teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang bersifat mengajak. Nah, ya betul. Mbak Fatimah ya, terima kasih Mbak Fatimah. Yaitu teks persuasi adalah isinya mengajak. Sekarang kita rumuskan bersama, silakan disiapkan alat tulisnya. Alhamdulillah tadi teman-teman pada saat memberikan pendapat itu sudah luar biasa. Semuanya hebat-hebat, betul semuanya. Walaupun masih ada beberapa kesalahan, tapi tetap semangat, kita belajar bersama. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai
paragraf narasi. Ya, tadi paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Silakan bisa ditambahkan di catatan kalian. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui bahwasanya untuk paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca itu merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Misalnya kita berenang ke Umbul Asri, di sana bagaimana keadaannya Umbul Asri, sangat indah, sangat menyenangkan. Nah, itu bisa digambarkan dengan paragraf deskripsi. Sebagai pengingat, kalau paragraf narasi itu ada tokoh, kalau paragraf deskripsi itu adalah menggambarkan, melukiskan, kalau paragraf eksposisi itu biasanya di sana ada kata manfaat. Nah, terus argumentasi itu adalah pendapat, dan yang terakhir adalah paragraf narasi yaitu mengajak. Nah, oke. Untuk mengaplikasikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian lihat. Di situ ada satu gambar. Nah, yuk kita buat paragraf deskripsi bersama-sama. Mungkin satu anak bisa satu kalimat ya. Satu kalimat nanti bisa berantai dari mungkin silakan yang pertama ada yang mau berpendapat satu kalimat saja mengenai gambar tersebut. Oh ya, silakan. Satu kalimat aja Mbak, biar teman-temannya nanti kebagian ya. Kipas angin digunakan untuk menghasilkan angin. Ya, sip. Kipas angin digunakan menghasilkan angin. Itu gambar kipas angin. Oke, mungkin dari teman yang lain. Satu kalimat saja, silahkan. Di situ yang di dalamnya itu ada apanya itu? Baling-baling. Oke, silahkan dibuat kalimatnya yang bagus. Kipas angin memiliki baling-baling di dalamnya. Oke, sip. Kipas angin memiliki baling-baling di dalamnya. Ada lagi, silakan. Nah, kalau sudah bentuknya, mungkin manfaatnya. Ayo, silakan. Kipas angin berfungsi sebagai pendingin ruangan. Oke, sip. Kipas angin berfungsi sebagai pendingin ruangan. Nah, kalian sudah tahu manfaatnya, mungkin caranya bagaimana. Nah, itu kan bisa kita deskripsikan biar orang itu bisa menggunakan kipas angin dengan baik. Ada lagi satu kalimat lagi, silakan. Ya, silakan, Mbak. Kipas angin dapat dinyalakan dengan memasukkan kabel ke stop kontak. Oke, kipas angin bisa dinyalakan dengan memasukkan kabel ke stop kontak. Kalian harus tahu ya, kabel, apa itu stop kontak, sehingga nanti ketika kalian membuat kalimat, kalian paham. Oke, kita aplikasikan, Ustazah punya gambar lagi. Oke, di situ ada gambar pantai. Nah, sekarang silakan dari gambar tersebut dibuat karangan narasi dan persuasi. Oke, nah selain tadi kalian sudah membuat beberapa kalimat mengenai kalimat paragraf narasi. Nah, mulai sekarang marilah kita memulai membuat buku harian. Nah, dengan membuat buku harian itu nanti kalian bisa menuliskan apa yang terjadi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sehingga nanti kalau sudah banyak buku-buku tersebut bisa dibaca oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menambahkan wawasan keilmuan kita dan bisa mensyukuri betapa nikmat Allah itu sangat luar biasa. Mulai hari ini marilah kita belajar menulis. Karena apa? Nah, jika ada pepatah yang diberikan oleh Pamudya Anantatur, yaitu jika kau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Namun, jika kau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, betapa kalau kita menulis itu kita bisa mengaplikasikan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga kalau kita menulis
kita akan dikenal dunia. Nah, seperti itu. Nah, menulis itu merupakan salah satu wujud apa istilahnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menulis ini ada banyak pekerja yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Sebagai penutup, dalam Quran surat Luqman ayat 27 bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu sangat banyak, dan dengan kita menuliskan kalimat-kalimat Allah, kita berarti bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya bisa selalu bersyukur dengan mengaplikasikan, dengan menulis, sehingga kita semuanya dikenal oleh orang lain. Ya, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Sebelumnya, marilah kita ijazah terlebih dahulu. Sekolah Presiden, prestatif, Islami, disiplin, enjoy. Allahu Akbar. Sudah cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.